Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singgih Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertemuan yang ke-12 part 1. Kita bahas mengenai hutang jangka panjang, yaitu obligasi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk hutang jangka panjang, ini adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan menggunakan sumber yang bukan dari aktiva lancar. Sebagai contoh, hutang obligasi, hutang wesel, hutang hipotek, dan lain-lain. Untuk pencatatan pengeluaran obligasi, di sini obligasi yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominalnya. Metode pencatatannya ada metode yang dicatat hanya obligasi yang terjual saja, dan yang kedua adalah metode yang dicatat yang terjual dan belum terjual. Kita bahas satu-satu ya. Pada saat merencanakan pengeluaran obligasi, di sini apabila kita menggunakan yang dicatat hanya yang terjual saja, tidak ada jurnal. Namun, pada saat penjualan obligasi baru dicatat sebagai berikut di sini. Jika harga pasar lebih besar daripada nominalnya, maka timbul agio. Jadi kas yang didapat lebih besar daripada utang obligasi sebesar nominalnya. Jadi ada agio. Jika terjadi harga pasar lebih kecil daripada nominal, maka kas yang didapat akan lebih kecil daripada nominalnya. Jadi terjadi disagio obligasi. Untuk menggunakan yang cara kedua adalah metode yang dicatat yang terjual dan yang belum terjual. Pada saat terjadi merencanakan pengeluaran obligasi, kita jurnal obligasi belum terjual pada otorisasi utang obligasi. Nah, jika harga pasar lebih besar daripada nominalnya, kita lihat sama ya di sini ya, kas pada. Cuma bedanya di sini yang di sebelah kredit adalah utang obligasi, tapi di sini karena pada saat merencanakan obligasi sudah jadi tercetak obligasi yang belum terjual, maka obligasi yang belum terjual kita kreditkan sebagai pengganti utang obligasi. Oke. Kemudian di sini apabila terjadi harga pasar lebih besar daripada nominalnya terjadi agio, dan sebaliknya sama dengan yang tadi, apabila harga pasar lebih kecil dari nominalnya terjadi disagio. Jadi kas disagio obligasi pada obligasi yang belum terjual. Sebagai contoh di sini untuk transaksi tanggal 1 Januari merencanakan pengeluaran obligasi 10% bunganya nominal 1 juta. Di sini apabila metode yang dicatat hanya yang obligasi terjual saja, di sini tidak ada jurnal. Nah, tanggal 1 April 2018, obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105. Jadi kita lihat harga pasarnya lebih besar karena kursnya di sini 105% ya. Kas yang didapat adalah 735.000. Ini sengaja semuanya saya menggunakan dalam ribuan rupiah. Jadi kasnya di sebelah debit sebesar 700.000 dikalikan 105%. Jadi ada 735.000. Nah, kreditnya sebesar nominalnya 700.000 rupiah. Nah, kelebihannya itu adalah merupakan agio. Nah, tanggal 18 Juli, obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99.000. Berarti kas yang didapat hanya 99.000. Dari mana? 100.000 dikalikan dengan 99%. Nah, utang obligasi kreditkan sebesar nominalnya karena di bawah nilai pari, berarti di sini ada disagio sebesar Rp1.000. Nah, apabila kita menggunakan metode yang dicatat, yang terjual dan yang belum terjual, pada tanggal 1 Januari saat merencanakan pengeluaran obligasi, di sini kita catat obligasi belum terjual pada otorisasi utang obligasi Rp1.000.000. Nah, pada tanggal 1 April, perhatikan ini jurnalnya sama, cuma di sebelah kreditnya. Tadinya kan di sini obligasi belum terjual, jadi ini semuanya kita kreditkan. Ini juga sama. Obligasi yang belum terjual, obligasi yang belum terjual. Kalau di sini kan utang obligasi. Oke, ini adalah keywordnya.
Untuk penjualan obligasi dengan cara yang dipesan, pada saat merencanakan obligasi sama dengan yang tadi ya, ini pada saat penjualan obligasi, ini hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, pada saat menerima pesanan, oke, kita langsung saja ke contohnya biar jelas. Oke, ini tanggal 1 Januari di sini merencanakan pengeluaran obligasi 1000 lembar, 10%. Di sini nominalnya Rp1.000. Ini juga dalam ribuan rupiah. Di sini metode untuk yang obligasi yang terjual saja yang dicatat, tidak ada jurnal. Pada saat kita menggunakan metode yang terjual dan yang belum terjual, kita catat obligasi yang belum terjual pada otorisasi utang obligasi. Tanggal 15 Januari diterima pesanan 200 lembar obligasi 101. Ini adalah kursnya, pembayaran pertama 40%. Kita step by step ya. Utang obligasi yang dipesan kita kreditkan di sini sebesar 200 lembar dikalikan dengan 1000 nominalnya ya. Nah, di sini agio, kenapa agio? Karena di sini 101%, berarti kelebihannya adalah 1% ya, ini adalah agionya. 1% dikalikan 200.000, jadi ada 2.000. Jadi kas yang diterima sebesar 40% dikalikan 200 kali 1000 adalah nominalnya, 101% adalah kursnya, jadi 8800. Ini adalah kas yang diterima. Nah, sisanya berarti yang 60% merupakan piutang pesanan obligasi Rp1.200. Oke, untuk yang metode yang dicatat yang terjual dan belum terjual ya, di sini bedanya ada obligasi yang belum terjual menggantikan utang obligasi yang dipesan. Oke. Nah, pada tanggal 7 Januari 2018 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar. Jadi dari yang 200 lembar yang dipesan, yang diterima atau pelunasan yang dilunasi adalah 75 lembar. Jadi kas yang diterima adalah 60% kali 75 lembar kali 1000 dikalikan 101 adalah kursnya. Jadi ada 45.450 rupiah. Jadi kas pada piutang pesanan obligasi. Di sini sama ya, itu piutang pesanan obligasi. Tanggal 7 Januari obligasi 75% tadi diserahkan pada pemesan. Jadi sebesar nominalnya di sini utang obligasi yang dipesan ini ya, utang obligasi yang dipesan ini kita debitkan tapi sebesar Rp75.000. Dari mana? Dari nominalnya ya. 75 dikalikan dengan 1000 jadi Rp75.000. Nah, di sini sudah resmi menjadi utang obligasi. Nah, kalau kita menggunakan metode yang kedua, berarti di sini bukan utang obligasi dipesan seperti di sini, tapi obligasi yang belum terjual. Oke, sampai di sini pertemuan kita di part yang pertama. Pertemuan yang ke-12, silahkan Anda lanjutkan ke pertemuan yang ke-12 part yang kedua. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.